Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di Kies, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kies, kisah inspirasi dan edukasi. Teman-teman, sahabat religi semuanya, sudah lama nampaknya kita tidak bersua di podcast Kies ini. Berhubung ini masih di bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat religi sekalian, hari ini kita akan ngobrolin tentang banyak hal, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan madrasah. Saat ini di studio podcast telah hadir Ketua Kelompok Kerja Madrasah Sanawiyah, yaitu Bapak Dr. Andes Abdurrahman, yang saat ini jabatannya adalah sebagai Kepala Madrasah di MTSN 6 Aceh Tengah. Namun sebelum itu, kepada sahabat religi sekalian, kami mohon dukungannya untuk terus mendukung podcast Kies ini dengan cara subscribe, like, and komen tentang saran dan masukan yang bisa membangun podcast Kies ini. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita buka di awal, ini masih di bulan Syawal. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga ibadah Ramadan kita dapat mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama juga mudah-mudahan ya Ramadan kali ini mendapatkan ya nilai pahala yang tinggi, ya nilai yang bagus. Ya tentunya, pastinya. Ya, insya Allah. Jangan sampai kegiatan Ramadannya malahan tidak bernilai ibadah begitu, Pak ya. Itu begitu. Artinya kita zong ya, Pak. Iya. Iya. Bapak sebagai kepala ketua kelompok kerja madrasah khususnya di Sanawiyah, Pak ya. Kalau boleh tahu K2M itu apa sih, Pak? Ya, K2M itu sesuai dengan singkatannya Kelompok Kerja Kepala Madrasah. Iya. Itu kalau dulu sebenarnya K3M dia. K3M. Ya, itu pertama dibentuk itu K3M. Iya. Kelompok Kerja Kepala Madrasah. Tiga. Ya, kepala tok di situ. Nah, sekarang Kelompok Kerja Madrasah. Jadi ada guru di situ, Pak. Ada ya? guru. Ya. Tidak hanya kepala madrasah ya, Pak ya. Jadi sekarang lebih luas. Lebih luas dia. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Karena ketika tidak ada kepala, dia bisa wakil. Iya. Tidak terpaku. Tidak terpaku. Ya. Nah, dia ada rapat. Kepala nggak sempat, ada wakil. Iya. Makanya kepala. Tapi bukan nggak disempat-sempatin, Pak ya? Oh enggak. Memang nggak sempat karena sesuatu hal. Karena sesuatu hal. Ya, seperti itu. Jadi guru juga berkiprah di kelompok kerja madrasah ini, Pak ya? Iya, betul. Iya. Dan lalu tugas dan fungsinya seperti apa, Pak? Tugas dan fungsinya, sebenarnya tugas kepala madrasah itu sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya itu kan ada tupoksi kepala madrasah itu. Nah, dia itu yang paling besar itu kan menjaga madrasahnya. Itu kan seluruhnya. Nah, kemudian dengan tugas-tugas tertentu kepala madrasah itu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian untuk fungsinya kita berkumpul itu apa? Iya, Pak. Kan itu. Iya, ngomongin apa sih, Pak? Ngomongin ngumpul-ngumpul apa? gitu. Ngumpul-ngumpul aja kan nggak ada artinya, kan gitu. Iya, gitu, Pak. Jadi fungsinya itu besar sekali. Yang pertama, dapat membagi semua, umpama ada perintah dari Kanwil, atau dari Kemenak, atau dari Kasih, itu cukup diberitahu ke Kelompok K2M. Kerja Madrasah. Ketuanya aja. Ya. Ketuanya nanti disebarkan. Nggak mesti satu persatu harus disampaikan. Jadi bisa menjembatani gitu, Pak iya, ya. Instruksi dari misalnya dari Kakanwil, dari Kemenak ke madrasah bisa melalui kelompok kerja madrasah begitu, Pak ya. Betul. Lalu apakah di kelompok kerja madrasah ini diperbolehkan untuk berinovasi, Pak? Misalnya K2M itu
mempunyai inovasi, kita di K2M Aceh Tengah ini mau bikin ini, boleh nggak Pak gitu? Itu boleh. Boleh ya, Pak. Contoh kemarin itu kita mengadakan acara waktu hari ulang tahun Kementerian Agama. Iya. Nah, itu gagasan dari K2M itu kita membuat apa itu yang kita adakan di Mandua itu Expo Madrasah. Madrasah. Nah, itu kan gagasan dari K2M. K2M itu. Oh, begitu Pak ya. Nah, lalu jadilah dia. Nah, bagaimana semaraknya? Semarak Expo Madrasah itu kan termasuk inovasi. Inovasi dari K2M dari Pak ya. K2M. Jadi bersatunya guru kepala madrasah itu bisa melalui K2M gitu Pak ya. Betul. Juga menyampaikan saran-saran, masukan bagaimana supaya mengembangkan pendidikan khususnya di madrasah itu bisa melalui K2M ya Pak ya. Betul. Ya, berarti itu memang fungsinya besar sekali gitu Pak ya. Lalu saat ini Pak, apa sih tugas dalam waktu dekat ini yang harus K2M itu fokus ke situ gitu Pak? Nah, ini sekarang ini kan kebetulan kami itu ada asesmen madrasah. Iya Pak. Asesmen madrasah itu insya Allah dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 27 April ini. Iya, itu di tingkat sanawiyah ya Pak? Di tingkat sanawiyah untuk kelas 9. Iya, kelas 9. Khusus untuk kelas 9 dilaksanakan asesmen madrasah. Betul. Kalau dulu itu namanya ujian nasional ya Pak? Betul. Perbedaannya apa sih Pak? Nah, perbedaannya kalau dulu ujian nasional itu memang soal pun dari nasional, dari pusat. Dari pusat. Nah, kemudian ke provinsi, kemudian ke daerah. Itu sama semua. Sama semua ujian nasional. Nah, asesmen ini itu draft dikasih dari pusat, umpama kisi-kisi soal. Nah, kemudian kita mengolah di madrasah. Berarti yang mengolah itu madrasah, termasuk di situ perannya K2M ya Pak? Iya. Nah, karena soal kebetulan kita di kelompok kerja madrasah itu, nah itu dibuat oleh guru-guru kita yang tergabung di dalam MGMP. Itu juga bagian dari K2M ya Pak? K2M itu. Nah. Berarti untuk mengolah soal-soal ini, seluruh guru madrasah sanawiyah yang tergabung di MGMP itu mengolah soal, lalu soal inilah yang akan diasesmenkan kepada siswa gitu Pak ya? Betul. Ya. Jadi begitulah peran dari K2M itu, termasuk juga untuk apakah ini ada tugasnya untuk menilai atau mengevaluasi begitu Pak? Iya. Ada Pak ya? Ada, karena soal-soal yang dibuat di MGMP itu koordinatornya kepala madrasah. Oh iya. Nah, dia yang koordinatornya, kemudian dicek oleh kepala madrasah yang kita tugaskan di masing-masing bidang studi. Nah, termasuk juga pengawas di dalamnya. Pengawas itu berfungsi untuk melihat sejauh mana gitu Pak ya, soal pengolahan soal itu sendiri Pak ya. Itu. Iya. Lalu hal-hal lain Pak yang kira-kira menjadi kerjaannya K2M ini apa aja nih Pak? Selain ini kan kita sudah persiapan asesmen, lalu untuk inovasi kita mungkin bikin expo. Lalu K2M itu sendiri punya nggak Pak semacam program untuk peningkatan kualitas peserta didik Pak keseluruhannya? Jelas. Nah, sebab gini, K2M ini juga melihat madrasah-madrasah yang di pinggiran. Iya, yang agak jauh dari pusat kota. Jadi kebetulan K2M ini juga per bulannya itu kan ganti-ganti tempat untuk pertemuannya. Pertemuannya sambil melihat anak didik yang ada di sekolah tersebut. Di madrasah yang mungkin agak jauh ya. Agak jauh, itu. Jadi semuanya itu kita lihat bagaimana perkembangannya. Jangan nanti ketinggalan. Karena pendidikan ini maunya antara di kota, di kampung, di pinggiran itu sama. Merata Pak Merata. Ya? Karena soalnya pun seperti itu tadi ya Pak ya, diolah oleh MGMP, kemudian disebarkan ke seluruh peserta didik. Jangan sampai yang di daerah itu
belum belajar gitu belum kan? belajar. Nggak ada alasan ya Pak? Nggak ada alasan, karena memang setiap bulannya kita berkumpul, itu untuk membicarakan hal-hal apa yang perlu dibicarakan, yang sedang update sekarang ini. Nah itu. Jadi setiap bulannya itu seperti itu. Lalu untuk sistem laporannya sendiri Pak, K2M ini tentunya kan harus menyampaikan apa sih sudah kerjanya ke misalnya ke Kepala Kemenak gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ini biasanya kalau di tempat-tempat tertentu hanya kami mengundang juga kadang-kadang kasih dikmat. Pendidikan madrasah ya Pak ya? Kasih dikmat. Nah mereka berarti kasih langsung kita beritahu dan dia langsung tahu, karena memang kadang-kadang diundang. Ikut sertakan ya Pak ya? Nah, kalau memang nanti tidak sempat, kami buat laporan. Kami hari ini rapat di madrasah ini membicarakan hal ini. Begitu Pak ya. Jadi laporan langsung dia. Ya. Nah, supaya jangan nanti kasih juga nggak tahu nanti kita Ini ikut. kerjanya ngapain K2M gitu Pak ya. Itu. Ya Pak, tadi kita udah ngomongin tentang peningkatan kualitas yang memang menjadi bapak-bapak kepala madrasah dan bapak guru inilah yang tentunya sangat memikirkan tentang itu Pak ya. Lalu bagaimana dengan kenakalan remaja saat ini Pak? Kami pengen dengar juga nih dari K2M. Sanawiyah ini kan lagi masa apa nih Pak? Masa pubertas masa pubernya. Iya. Gitu. Jadi ini kan bagaimana sih anak-anak di madrasah ini saat ini? Mungkin kan pastinya ada ya Pak ya untuk kenakalan remaja. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya gitu Pak? Sebenarnya kenakalan remaja itu memang seperti yang kita bilang tadi, lagi puber, lagi berubah. Iya, mencari jati diri. Mencari jati diri. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu kalau diarahkan, nah itu bagus. Iya. Nah, gini, kadang-kadang ya siswa ini bosan dia. Kan ada rasa bosannya di madrasah itu sehingga dia nakal. Iya. Malas masuk. Kalau udah malas masuk kan sudah berjalan-jalan kemana-mana. Nah inilah peran guru. Juga peran K2M menyampaikannya. Apalagi sekarang ini ada metode gasing itu. Siswa itu belajarnya itu gembira. Menyenangkan. Proses belajarnya itu menyenangkan. menyenangkan. Ya. Nah, jadi bisa sedikit. Maksud saya kalau itu pelajaran yang tidak suka pun dia menjadi suka. Iya. Nah, sebenarnya belajar ini kalau gurunya itu bisa untuk membuat bagaimana caranya siswa itu supaya senang. Nggak ada istilah malas masuk ya? Nggak ada malas masuk. Apalagi bolos ya Pak? Nggak akan bolos. Karena kenakalan itu gara-gara bolos. Nah, kemudian bikin kegiatan lain selain kegiatan belajar. Kemudian ini kan HP. Ya, Android. Iya, benar, Pak. Nah, itu salah satu. Nah, makanya saya kalau ada rapat wali murid, saya sering bilang itu. Nah, tolong Bapak Ibu, HP-nya dipantau begitu dipantau. Pak, ya? Kalau boleh, ya nggak usah dikasih. Nah, terus kalau gimana? Seperti sekarang ini asesmen kan menggunakan Android. Iya. Nah, waktu itu saja. Karena ini luar biasa. Perlu pembatasan untuk pembatasan. Jadi ketika guru dan orang tua bisa menjaga anak bersama-sama, maka kenakalan remaja itu tidak akan terjadi ya Pak ya. Nah itu. Jadi mungkin hal itulah yang mungkin sedang dikembangkan melalui metode gasing yang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Salah satunya tentunya untuk meredam kenakalan remaja itu tadi Pak ya. Benar. Supaya minat anak-anak belajar, minat anak-anak sekolah itu semakin tinggi begitu semakin Pak. Tinggi. Ya, kita bersaing dengan Android ya sekarang ya Pak ya. Jadi nggak ada anak-anak yang nggak tahu Android. Iya, tentu. Nggak ada. Kalau di tingkat MTS atau tingkat SMP itu sudah semuanya mungkin sudah punya Android. Bahkan punya Android pribadi. Bukan orang tuanya yang punya. Diberikan ya Pak. Diberikan. Nah itu. Inilah mungkin
kita kesalahan kita seperti itu mungkin pendidikan. Cuman kalau nggak dikasih pun nanti dia nggak tahu apa-apa tentang juga masalah Pak ya, karena ini memang generasinya generasi Android. Berarti Android itu dilema dia. Dilema, punya nilai plus dan juga punya nilai minus gitu Pak ya. Itu dia. Jadi tugas kita lah yang membatasinya atau mengarahkannya gitu Pak ya. Benar. Ya Pak. Baiklah Pak, tentunya Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang kepada sahabat religi sekalian, apa-apa saja sih yang perlu disampaikan oleh khususnya Ketua Kelompok Kerja Madrasah kepada pemirsa KIES, yang di sini kan banyak nih Pak, ada orang tua, ada pendidik, ada siswa gitu Pak, mohon disampaikan Pak. Ya, mungkin yang terakhir ini ya, dari pembicaraan kita ini ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu tanggung jawab kepala madrasah, guru dan orang tua. Orang tua, semua pihak berarti. Semua pihak. Nah itu termasuk pemerintah. Iya. Nah, ketika itu bergabung bersama untuk menjaga dan mencapai tujuan, kita tahu tujuan pendidikan itu. Tujuan pendidikan itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tertera di undang-undang. Nah itu. Jadi ketika itu kita sama-sama menjaga anak kita, mudah-mudahan kenakalan remaja itu tidak ada. Kemudian kita sama-sama untuk meningkatkan prestasi siswa kita. Kita jaga siswa kita. Kita jaga anak kita. Kita tanyai dia. Pulang sekolah kita tanya, "Nak, apa pelajaranmu hari ini? Nak, apa ada PR hari ini?" Membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Karena komunikasinya jangan di HP melulu Pak ya, di mainan melulu. Harus komunikasi. Ya, yang lebih penting lagi, ada hubungan antara orang tua dan guru. Ditanyai bagaimana anak kita Bu, bagaimana anak kita Pak. Paling kurang sebulan sekali orang tua maunya kunjunglah ke madrasah. Supaya tahu prosesnya begitu. Iya, supaya tahu apa selama ini yang sedang terjadi untuk anak itu. Insya Allah kalau itu yang dikerjakan, siswa kita menjadi the best. Menjadi bagus dia. Nah, jadi apa? Harapan. Terakhir itulah peran orang tua dan guru dan kemudian pemerintah. Semua kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui generasi penerus ini Pak ya, generasi anak-anak kita ya. Khususnya di Sanawiyah ya Pak ya, yang memang dibilang anak-anak bukan, dibilang sudah dewasa juga belum Pak ya. Betul. Jadi memang tantangannya luar biasa untuk di tingkat Sanawiyah ini. Ya, baik sahabat religi sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita yang tentunya menarik sekali tentang peningkatan kualitas pendidikan, tentang bagaimana mengatasi kenakalan remaja, khususnya bagi anak-anak yang akan mengalami masa pubertas di tingkat sanawiyah khususnya, dan tentunya sebentar lagi akan menghadapi ujian atau asesmen madrasah. Kami ucapkan selamat, semoga sukses di asesmen madrasahnya. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.